Shalom adik-adik. Shalom. Nah, kurang semangat sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Oke, nah, biar lebih semangat kita berdiri udah siap-siap ya kan ya. Mana semangatnya? Hore hore. Yes yes yes. Sekali lagi. Mana semangatnya? Hore hore. Yes yes yes. Nah, hari ini kita kembali lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam sekolah minggu online. Nah, siapa yang udah kangen ke gereja? Ada yang udah kangen? Oh, banyak banget. Nah, jadi adik-adik harus selalu berdoa nih biar corona cepat berakhir, kita bisa ke gereja lagi. Nah, yuk semuanya semangat buat memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri semua, kita mau pujikan setinggi-tingginya langit. Maka gerakan. Yuk, mulai gerakan semua ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Siapa yang percaya kasih Yesus mengalahkan segalanya? Oke, siapa yang percaya kasih Yesus mengalahkan corona? Oke, semuanya percaya. Jadi kita harus tetap semangat, nggak boleh ngeluh, nggak boleh putus asa walaupun ada corona, tetap semangat memuji Tuhan. Nah, adik-adik sebelum kita melanjutkan ibadah kita berdoa terlebih dahulu ya semuanya. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, nanti tirukan Mbak Vela ya semuanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat segala segala berkat penyertaan-Mu. berkat penyertaan-Mu. Kami bersyukur Kami bersyukur karena hari ini kami masih boleh beribadah bersama. Kiranya kasih Tuhan Tuhan yang akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Haleluya. Nah, saat ini kita juga akan mendengarkan hukum kasih. Hukum kasih akan dipimpin oleh Mbak Cinta. Nanti buat adik-adik yang di rumah yang hafal, boleh ikut sekalian mengucapkan hukum kasih ya. Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum yang tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Makasih Mbak Cinta. Nah, hukum kasih setiap minggu kita mendengarkan. Isinya ada mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan contohnya apa? Memuji Tuhan, rajin berdoa, membaca Alkitab, rajin sekolah minggu. Kalau mengasihi sesama apa contohnya? Menuruti perintah orang tua, tidak nakal sama adik atau kakak, nggak nakal sama teman. Itu adalah contoh-contoh mengasihi sesama. Nah, saat ini
kita juga mau mengungkapkan cinta kita sama Tuhan. Kita mau pujikan bersama-sama, aku cinta Yesus. Semuanya pakai gerakan ya, semangat. Yo. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Pakai bahasa Jawa, aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnaku jero banget. Tresnaku jero banget. Sekali lagi bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Oke, nah kita tadi udah doa pembukaan, udah hukum kasih. Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama menyiapkan hati kita dulu. Kita mau pujikan satu lagu pujian yang mengatakan, Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Amin ya. Luar biasa ya. Bu In harapkan kalian dalam keadaan yang baik, kalian dalam keadaan penuh sukacita karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Nah, kalau tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan, kita waktunya akan mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini kita akan menerima firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 17 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-7. Adik-adik bisa buka di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-7. Dengan judul perikop, Bu In akan bacakan judul perikopnya, di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim.
tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Keluaran 17 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-7. Berbahagialah setiap orang yang mau belajar firman Tuhan, mendengarkannya dan merenungkannya, serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik, tema renungan sekolah minggu pada pagi hari ini, jangan meragukan kesetiaan Tuhan. Jadi, nanti setelah kita beribadah ini, adik-adik hendaklah tidak lagi meragukan kesetiaan Tuhan, tetapi sebaliknya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu setia kepada anak-anaknya. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan cuplikan video yang nanti kalian bisa saksikan. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan dongeng kembali untuk kalian dengan judul Keledai yang Suka Mengeluh. Suatu ketika, hiduplah seekor keledai yang suka mengeluh. Setiap hari, kerjanya hanya mengeluh dan mengeluh. Aku benci bangun lebih pagi dibandingkan ayam jago. Aku harap aku bisa tidur sampai sore. Lebih mengesalkan lagi, aku harus pergi membawa buah-buahan dan sayuran ke pasar. Keluh keledai. Petani tahu keledai itu sering mengeluh. Aku benci keledai yang suka mengeluh ini. Ia tidak berhak mengeluh. Pekerjaannya ringan sekali. Dan ia mendapat banyak makanan, kata petani. Suatu hari, seorang pedagang kulit datang. Ia ingin membeli si keledai. Dengan senang hati petani menjualnya. Aku harap dia menikmati pekerjaan barunya. Ia tidak senang hidup denganku, kata petani pada pedagang kulit. Pedagang kulit pun menyuruh keledai mengangkut kulit binatang yang berat. Selain berat, kulit binatang juga sangat bau. Ya ampun, aku harap bisa kembali bekerja pada petani. Buah dan sayuran baunya segar, tidak seperti kulit. Belum lagi pedagang kulit itu galak dan sering memukulku. Aku benci bekerja pada pedagang kulit, keluh keledai.
Pedagang kulit lalu menjual keledai kepada penambang batu bara. Kini, keledai dipekerjakan sebagai pengangkut batu bara. Tambangnya gelap dan kotor. Keledai disuruh bekerja sejak pagi sampai sore tanpa istirahat. Ini lebih buruk lagi. Aku harap bisa kembali bekerja pada petani atau bahkan pada pedagang kulit daripada bekerja di lubang gelap seperti ini. Keluh keledai. Itulah nasib bagi keledai yang suka mengeluh dan tidak pernah bersyukur. Nah, pesan moral dari dongeng ini adalah jangan suka mengeluh, syukuri nikmat yang diberikan Tuhan kepadamu. Lakukan tugasmu dengan sebaik-baiknya dan jangan suka membebani orang tua secara berlebihan. Dongeng ini dibacakan dari buku kumpulan dongeng dunia, karya S. Akila. Adik-adik, dari tayangan video tadi ada seekor keledai yang suka mengeluh, ya kan? Nah, kalau adik-adik punya teman yang suka mengeluh, senang apa tidak? Nah, tentunya nggak akan senang ya, karena mengeluh-mengeluh itu tidak baik. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan jangan mengeluh-mengeluh. Karena apa adik-adik? Kalau kita mengeluh-mengeluh terus atau bersungut-sungut terus, wajah kita menjadi jelek, ya tak? Nah, selain itu juga tidak menjadikan berkat, ya tak? Maka kita tidak perlu mengeluh-mengeluh. Seperti saat ini adik-adik, kondisi di negara kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tentunya adik-adik tidak bebas, tidak bisa bersekolah, bahkan sekolah minggu seperti ini juga tidak bisa. Kemudian untuk bermainnya juga dibatasi, ya. Nah, tentunya membuat kita jadi nggak senang. Tetapi apakah kita hanya sekedar mengeluh-mengeluh terus? Nah, tentunya tidak. Karena ketika seseorang itu mengeluh-mengeluh terus, maka justru membuat hidupnya itu menjadi semakin sulit. Hidup ini menjadi terasa lebih susah. Nah, itu ya. Seperti yang dialami bangsa Israel waktu itu adik-adik. Nah, di dalam bacaan kita tadi dan bacaan sebelumnya itu bangsa Israel itu juga sering bersungut-sungut atau mengeluh di hadapan Allah. Ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh tentara Firaun, bangsa Israel juga mengeluh. Kemudian ketika berada di Mara, mereka merasa kehausan. Sedangkan yang didapatkan hanya air pahit, mereka juga mengeluh lagi. Kemudian mereka merasa kelaparan ketika berada di padang gurun Sin, mereka mengeluh lagi. Nah, keempat kalinya mereka mengeluh, yaitu ketika mereka kehausan lagi dan mereka tidak punya bekal minum. Akhirnya mereka komplain kepada Musa. Nah, seperti bacaan kita tadi ya adik, mereka marah kepada Musa. Apakah akan membuat bangsa Israel ini menjadi mati kelaparan, mati kehausan? Mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Nah, tentunya sikap bangsa Israel yang seperti itu tidak baik adik-adik. Padahal kalau mau menyadari, Tuhan Allah sangat mengasihi kepada bangsa Israel. Tuhan Allah menjadikan bangsa Israel ini menjadi bangsa pilihan. Nah, bangsa yang dipilih oleh Tuhan loh adik-adik. Mestinya mereka harus bangga. Tetapi bagaimana sikap mereka? Masih sering mengeluh terus. Nah, adik-adik, hal ini memberi pembelajaran kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, kita juga tidak boleh hanya mengeluh-mengeluh terus di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Bagaimana ketika adik-adik menghadapi satu permasalahan, kita tidak hanya mengeluh-mengeluh terus, tapi kita ubah dari yang sikap mengeluh itu diubah menjadi sikap
bersyukur. Karena kalau kita hanya mengeluh, artinya kita ini meragukan kesetiaan Tuhan. Padahal Tuhan itu selalu menolong di dalam kehidupan kita. Tuhan itu setia kepada kita. Tuhan itu mengasihi kepada kita. Benar begitu adik-adik? Iya, benar sekali ya. Kita merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka adik-adik tidak perlu mengeluh-mengeluh lagi. Ya, kita ubah dari yang mengeluh itu menjadi sikap bersyukur kepada Tuhan. Nah, bagi orang percaya, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan itu setia dan ada di dalam setiap langkah hidup kita. Bagi orang percaya, yakin bahwa Tuhan itu mengasihi umatnya. Maka dari itu, mulai sekarang, dalam diri kita, dalam diri adik-adik, ubahlah dari sikap mengeluh itu menjadi rasa bersyukur kepada Tuhan. Sehingga hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan dan hidup kita ini menjadi berkat bagi sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang merasa terberkati sama firman Tuhan? Semuanya. Nah, firman Tuhan tadi berkata bahwa kita nggak boleh mengeluh, harus selalu semangat, harus selalu bersyukur, harus selalu memuliakan nama Tuhan walaupun apapun keadaannya. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau naikkan satu lagu pujian yang mengatakan, dengar Dia panggil nama saya. Semuanya tepuk tangan ya. Bersatu dalam doa, Mbak Bella yang akan memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kasih-Mu Tuhan, Engkau menyertai kami dengan begitu luar biasa dalam ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih boleh memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang terus bersemangat dan bersyukur, tidak mudah menyerah dan mengeluh Tuhan apapun keadaannya. Dan sebentar Tuhan, saat kami akan menjalankan setiap aktivitas kami selanjutnya, Engkau yang berkati dan Engkau yang memimpin setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami percaya, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati.